Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang udah subscribe, makasih banyak. Buat yang di komunitas, makasih banyak. Karena tanpa kalian, apalah saya ini ya. Jadi buat teman-teman semua, siapapun kalian yang udah subscribe, yang ada di komunitas, yang ada di channel YouTube ini, makasih banyak. Makasih banyak pokoknya. Eh, saya cuma bisa berdoa kalian semua selalu dilimpahkan rezeki yang begitu deras, yang begitu banyak, dan selalu disehatkan sekeluarga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, hari ini aku mau apa sih? Mau nyeritain tentang sholawat lagi. Alhamdulillah, aku kemarin abis ngobrol juga sama temen aku, terus dia bilang, yaudah nanti aku mau tulis juga, ceritain lewat teks. Iya, terus aku bilang suruh kirim, oke. Iya, akhirnya alhamdulillah ya teman-teman dikirim. Jadi langsung aja ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung aja ya teh. Hai teman-teman, saya N dari Cibinong, Bogor. Saya mau berbagi cerita tentang sholawat yang saya dawamkan. Maaf sebelumnya, saya bukan bermaksud pamer tentang ibadah. Saya baca ini setiap habis sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100 kali, sholawat Jibril 100 kali, istighfar 100 kali, munjiat 11 kali. Yasin waqiah di waktu khusus, kadang subuh, asar, nggak nentu karena punya anak kecil. Nah, jadi teman-teman, teman aku ini baca Yasin waqiahnya itu ketika dia tuh waktunya tuh kan nggak tentu karena kan ada anak kecil, kadang kan dia nangis. Jadi kadang dia ngerengekkan minta makan. Jadi kalau pas misalkan anaknya lagi tidur, misalkan tidurnya pas jam waktu siang, dia sempetin baca Yasin waqiahnya ya berarti berarti di waktu pas sholat zuhur, kadang di waktu sholat duha juga. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi sebisanya ya baca Yasin waqiah. Ketika aktivitas saya baca Jibril, kadang juga munjiat. Selalu mencoba sholat di awal waktu atau tepat waktu. Duha, kalau untuk tahajud saya belum bisa istiqomah. Kadang masih ketinggalan sholat tahajudnya di jam setengah 4 subuh. Langsung lanjut sholat subuh. Nah, jadi teman saya ini kalau misalkan sholat tahajud, dia kadang karena aktivitas yang padat di siang hari, jadi kadang dia sholat tahajudnya kesiangan. Jadi mepet di waktu jam setengah 4 subuh. Masya Allah, semenjak saya bersolawat, banyak kemudahan-kemudahan yang saya dapat. Mulai dari hal kecil, banyak yang Allah permudah. Ketika saya harus membayar cicilan, tiba-tiba ada saja rezekinya. Padahal saya lagi nggak megang uang sama sekali. Suami tiba-tiba dapat tarikan yang dimana uangnya langsung dibayarkan hari itu juga. Padahal tarikannya belum dianterin. Jadi ketika dia mau bayar cicilan itu, alhamdulillah rezekinya ada aja teman-teman. Jadi suaminya tuh dapat tarikan kayak gitu teman-teman. Ketika bingung untuk uang jajan anak, tiba-tiba di TF sama adek. Katanya inget mulu sama anak-anak. Dan masih banyak lagi teh. Dan ketika saya mulai belajar loa, yang TI bilang, sebelum tidur bayangkan begitu banyak uang yang lagi ngegedor-gedor pintu rumah kita. Mereka bejubel pengen masuk ke rumah. Dan ya teh, aku selalu lakuin itu sebelum tidur. Dan beneran teh, alhamdulillah. Pesanan buketku banyak banget teh. Nah, aku kirain dia nggak ngikutin yang aku bilang ya teman-teman. Karena jujur teman-teman. Nih, jadi kenapa aku cerita ke dia yang loa itu, aku waktu loa itu ngebayangin eh jadi si uang itu aku ngebayangin banyak banget uang yang bejubel di rumah aku ngantri pengen masuk ke dalam rumah aku. Aku selalu ngebayangin itu. Itu namanya afirmasi sebelum tidur.
Jadi aku ngebayangin terus aku tidur. Dan Masya Allah banget teman-teman, setelah aku rutin ngebayangin itu, yang tadinya laundryan cucian aku cuma dari satu orang, dua orang, dan akhirnya bertambah terus, bertambah terus, bertambah terus. Kayak gitu teman-teman. Lanjut, aku sampai terharu saking senangnya ketika aku belum ada modal buat beli bahan buket. Sebagian ada yang langsung bayar cash teh. Pokoknya aku cinta sholawat, doakan aku istiqomah ya teh. Amin. Ayo teman-teman, kita semua berdoa biar temen aku ini, Mbak En, sholatnya terus baca sholawatnya istiqomah ya. Jadi buat teman-teman juga yang belum nyoba, ayo dicoba. Karena tanpa mencoba kita nggak akan pernah tahu. Jadi aku share sengaja cerita ini ke teman-teman karena aku ngerasa seneng, aku ngerasa eh, apa ya, ngerasa harus ini tuh ngerasa harus di-share karena aku ngerasa aku dapet hidayah buat sholat aja aku lewat sholawat. Yang awalnya aku sholatnya bolong-bolong, sholatnya kadang sehari sholat, kadang ntar sholatnya zuhur doang atau subuh doang. Itu aku bukan nyeritain orang ya teman-teman, aku nyeritain diri aku sendiri. Dan alhamdulillah aku dapet hidayah ini yang dinamakan hidayah kali ya teman-teman. Sekarang aku bisa merasakan nikmatnya rasa buat beribadah. Nah, dan di sini kalian juga jangan salah paham. Di sini bukan untuk pamer ibadah, ibadahnya banyak, yang dibaca ini, yang dibaca banyak. Nggak kayak gitu teman-teman, tapi nge-share untuk mengajak teman-teman semua bahwa padilah sholawat itu banyak. Selain bisa mendatangkan rejeki, tapi juga bisa merubah diri kita yang tadinya kita berpikir negatif, tapi kita tuh jadi bisa melakukan hal-hal yang positif. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau cerita sholawat bisa ke nomor ini ya, aku share nomornya. Jadi bisa langsung chat aja, nanti aku bisa ceritain lewat channel aku tentang pengalaman kalian tentang sholawat. Yang kalian misalkan nih teman-teman kayak gini, aku mau share nih teman-teman, aku mau cerita dikit. Jadi ketika kita lagi sebelum tidur, misalkan kalian lagi galau, lagi sedih, lagi pusing, atau misalkan abis dicaci maki, atau abis apalah yang menurut kalian itu perkara kalian itu berat, berat banget. Kalian bingung mau cerita ke siapa, banyak rasa ketakutan, rasa nggak percaya diri. Nah, kalian solawatin deh, cobain dulu. Karena dengan bersolawat itu akan mendatangkan ketenangan hati. Kalian bisa coba, karena sebelum kalian nyoba itu kalian nggak akan pernah tahu hasilnya kayak apa. Tapi ketika kalian nyoba, kalian akan tahu manfaat dari bersolawat itu sendiri. Nah, kalau yang aku lakuin ini, sebelum aku tidur, aku selalu membayangkan bahwa banyak banget uang yang ngegedor-gedor pintu rumah aku. Aku selalu bayangin itu setiap aku sebelum tidur, sebelum aku memejamkan mata. Dan usahakan rasa ketika kita membayangkan hal tersebut itu kita dalam perasaan yang senang. Gimana sih kalian senang ketika banyak uang ngegedor-gedor pintu rumah kalian? Perasaan kalian tuh senengnya minta ampun. Jadi kalian itu harus dapat rasanya, rasa itu. Rasa ngebayangin terus senangnya tuh dapat. Nah, lalu kita bisa tidur dengan nyenyak. Dan kalian bisa rasain apa yang akan kalian dapat nanti. Coba deh teman-teman, coba dulu. Dan gini teman-teman, aku mau share. Jadi gini teman-teman, ketika kita ingin memperbaiki diri, kita harus memperbaikinya itu kan nggak langsung sekaligus ya. Semuanya berubah, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Karena jujur aku pribadi pun perlahan-lahan. Karena kalau kita sekaligus itu nggak akan bisa, yakin deh nggak akan bisa. Tapi kita mulai merubah dari hal-hal kecil dulu.
pelan-pelan aja, jangan terlalu gerasak-gerusuk dipaksain, nggak bisa kayak gitu teman-teman, tapi pelan-pelan. Oh, apa yang mau dirubah, misalkan dari hal kecilnya dulu nih teman-teman, mindset pemikiran kita. Yang tadinya kita suka berpikir negatif, kita ubah pikiran itu menjadi pemikiran yang positif. Kayak misalkan gini, yang tadinya kita suka seuzon sama orang, tapi lewat lantunan sholawat, itu cobain deh kalau nggak percaya. Yang tadinya kita suka seuzon, itu akan berubah. Jadi nggak akan ada seuzon. Jadi tenang aja gitu. Jadi diperbaiki pelan-pelan, dikit-dikit. Dan tahu nggak teman-teman? Keajaiban mendoakan orang lain, apalagi orang yang kita benci. Itu ada keajaibannya juga teman-teman. Ketika kita mendoakan seseorang yang kita benci, itu awalnya tuh susah, sulit, karena selalu terngiang-ngiang di pikiran, teringat, terlihat, terlintas, terus menerus. Itu akan selalu kayak menghantui, keinget lagi sambil kerja, sambil di jalan, itu keinget orang yang kita benci, aduh, keinget omongannya, keinget setiap kata-kata yang dia ucapin buat kita. Atau misalkan orang yang kita benci posting hal-hal yang uh, bikin kita kesel. Itu banyak orang-orang zaman sekarang tuh kayak gitu teman-teman. Nah, ini keajaiban mendoakan orang yang kita benci. Awalnya mungkin susah teman-teman, susah kita untuk mendoakan orang yang kita benci awalnya. Ih, males banget ya gue kudu ngedoain orang yang gue benci, misalkan istilah kasarnya kayak gitu teman-teman. Tapi dicoba dulu. Ketika kita udah nyoba, baru kita tahu hasilnya. Nih, pas waktu pertama kali kita ngedoain orang yang kita benci itu, gedeg, nggak terima, kesel, sewot, emosi, semua campur aduk di situ. Emosinya dapet. Nah, ketika kita emosi tingkat tinggi, itu teman-teman, ketika kita emosi yang berlebihan, itu kita tuh kayak menjadi magnet teman-teman. Dan ketika kita emosi berlebihan, itu akan menarik hal-hal negatif lebih dekat dan lebih erat, lebih menempel ke dalam diri kita. Makanya selalu ada istilah kata, ketika kita benci misalkan sama seseorang, tiba-tiba kita kena musibah lagi apa misalkan. Gara-gara kita membenci, kita lagi ngebayangin dia, tiba-tiba kita kepleset karena ngemerhatiin jalan. Kitanya makin kesel, makin gedeg gitu. Pleset lagi. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Karena kita tuh membenci, dan magnet membenci itu tuh tarikannya lebih besar, maka akan terjadi hal-hal yang negatif lainnya akan datang ke kitanya tuh lebih cepat. Atau misalkan tiba-tiba ada kerabat kita yang sakit, atau misalkan pas kita lagi membenci itu tuh energinya tinggi banget teman-teman. Karena semakin tinggi energi kita untuk membenci, itu akan semakin cepat pula perputarannya, hal-hal negatif akan mendekat ke kita. Makanya, diredamnya dengan cara apa? Dengan kayak gini teman-teman. Kita doakan orang yang kita benci, awalnya sulit, awalnya susah, awalnya nggak ikhlas. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, seterusnya. Itu lama-lama akan hilang, dan lama-lama kita akan ikhlas mendoakan orang yang kita benci. Dan lama-lama rasa bencinya itu akan hilang dengan sendirinya. Kayak gitu teman-teman. Aku kenapa bisa ngomong kayak gini? Karena aku udah nyobain dan itu berhasil. Dan sekarang lumayan nggak ada yang aku benci teman-teman. Jadi hal apapun semuanya kayak mudah. Karena memang benar semua hal itu mudah. Yang sulit itu pemikiran kita membenci. Jadi ketika ketemu orang yang kita benci, malas. Kayak gitu. Padahal semuanya tuh mudah. Ya ngapain kita malas ketemu orang yang kita benci? Biasa aja. Kalau memang kita nggak punya salah, kita nggak punya dosa, ngapain kita marah-marah? Ngapain kita malas ketemu orang itu? Kayak gitu teman-teman. Jadi wajib kalian coba, dan kalian misalkan mau bercerita tentang sholawat, kalian bisa ke nomor ini ya teman-teman. Aku udah sediain nomornya, bisa cerita tentang sholawat. Nanti aku share di YouTube aku. Buat teman-teman komunitas semua, aku ngucapin makasih banyak. Ayo semangat nguploadnya, semangat nyari kontennya.